Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau terus berikan penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu pada kami. Kami bisa bangun pada pagi hari ini, beribadah, dan tiba di tempat ini untuk kelas persiapan. Tuhan kiranya berkati kami untuk persiapan diri kami mengajarkan minggu depan. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat pengetahuan untuk kami mengajar. Serahkan rangkaian pembahasan kelas persiapan ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, contoh, Lause, Shalom. Jadi hari ini materi KP kita dicobai seperti kita. Diambil dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13 dan Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Nah, poin utamanya dalam pencobaannya Yesus membuktikan Dia adalah juru selamat yang kita butuhkan. Tujuannya yang pertama menganalisa bagaimana iblis mencoba Yesus. Yang kedua mengenali bagaimana Yesus mengatasi iblis. Yang ketiga menjelaskan betapa pentingnya kemenangan Yesus. Yang keempat menggunakan firman Tuhan untuk melawan pencobaan. Nah, lause di sini saya akan mengajak kita untuk bermain gamenya. Nah, jadi gamenya ini Lause akan bagi dua kelompok, 2, 4, 6, 7. Ini contoh saya sama contoh nggak ikut ya. Jadi 8 orang aja, dibagi dua kelompok 4-4. Ayo pilih kelompoknya masing-masing. Satu lagi yang di situ, cewek 4. Hah? Oke. Nah, jadi oke, ini 5, ini 3. Nah, Lause mau kalian pilih satu wakil dari kalian untuk main dalam game ini. Dari cowok wakilnya siapa? Daniel. Silakan duduk di depan. Nanti bahaya. Ayo. Oke, satu lagi siapa yang diutus? Ayo, siapa yang diutus? Wakilnya. Ayo, ini wakilnya harus. Nah, oke. Jangan nontek lah. Sebelum saya salaman. Oke, kita akan bermain sebuah game ya, yang namanya game cerdas cermat Alkitab. Ya, jurinya contoh ya, lihat benar apa salah. Kita 3.000 lagi. Ini ada apanya ya? Ada bukan aja. Ada itunya. Nggak boleh yang menjawab hanya wakil yang di depan, yang di belakang anggota-anggotanya nggak boleh bantu jawab ya. Jadi hanya wakilnya yang akan menjawab. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Kami bantu dalam doa. Oke, yang pertama sebutkan isi ayat firman Tuhan dari Matius 28. Ayo coba apa? Dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus ya. Oke, bolehlah benar ya. Nah, diharapkan anggotanya jangan ikut menjawab, kalau enggak disalahkan. Ya, oke, yang kedua, sebutkan isi ayat firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 10. Enggak boleh. Ayo. Ayo, boleh dikasih bantu, tapi flu. Enggak boleh. Enggak boleh ada kata-katanya ya. Enggak boleh flu.
bantu boleh cluenya Ini keluarga. HP nih. Salib. Oh, anak manusia datang untuk mencari yang hilang dan apa ya? Ayo cepat. Dan menyelamatkan. Oke. Nah ini kayaknya kita udah tahu pemenangnya ya. Yang ketiga, pertanyaannya cuma 3. Soalnya kalau 3 cobaan yang diberikan iblis kepada Tuhan Yesus di padang gurun. Satu jadi roti. Terus kemewahan. Loncat, kalau berani loncat dikasih seluruh dunia. Yang ketiga, Kalau sedang ini bakulah. Wah, biar semua Juru tubuh. bicara Daniel tuh. Oh iya. Iblis bilang kaget. ada banyak jambi ya, ada banyak jambi. Kaget semua. Iblis itu orang Jambi. Bukan, kalau dia bisa tunduk ke iblis, nanti seluruh dunia akan tunduk kepada Tuhan Yesus. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, Kemewahan kan? oh kenapa? Bener gak Cuan tahu? Batu jadi roti. Mengubah batu jadi roti. Kedua, Yang tadi lompatlah. Kalau dari dia lompat, maka yang- semua di dunia akan diberikan kepada ya benar. Yang ketiga, Akan menantangmu. Sumpah. yang ketiga, oke lah kita anggap pemenangnya Lause Yuliana ya. Boleh kan? Kita dulu Kak Lause sebagai pemenang. Nah, nanti baru dibuka. Nanti baru dibuka. Hadiahnya batu. janganlah. Ya, kopi dari sini. Nah, Lause kayaknya kita boleh pulang lah ya. Iya. Kafe selesai karena Lause Yuliana bisa menjawabnya Lause. Oke, Lause tadi kita main sebuah game ya, kontes Alkitab di mana Lause mengajak kalian untuk memilih satu wakil kalian untuk sebagai wakil yang kalian percayakan. Nah, kira-kira nih untuk kelompok yang gagal, wakilnya Lause Daniel dan anggotanya merasa sedih dan kecewa nggak sama wakil kamu yang gagal? Kami diberikan kemenangan. Enggak. Oke, mungkin iya ya, mungkin kecewa ya, tapi mau gimana lagi ya, itulah kesepakatannya ya. Nah teman-teman, saat Lause mengajak kalian bermain kontes ini mengingatkan kita tentang Adam dan Hawa waktu di Taman Eden. Ya, mereka dicobai oleh iblis dan mereka itu gagal. Mereka mewakili kita juga sebagai wakil kita gitu ya. Jadi ketika mereka berdosa, kita juga berdosa bersama mereka. Ya, nah teman-teman, hari ini kita akan melihat Adam terakhir ya, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana dia menghadapi pencobaan ketika dia menjadi manusia, itu sangat berespon kepada kita sampai hari ini. Ya, nah kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita baca dulu dari pencobaan Yesus yang pertama. Ya, tadi udah dijawab ya, jadi mungkin kalian sudah lebih gampang untuk membantu Lause jawabnya. Kita buka dari Lukas 4 ayat 1 sampai 4. Minta dari Lause yang baru datang. Kalau tarik nafas. Herman, Pak Herman. Aku ya. Iyo Herman. Dengarnya lo saya pernah tadi. Herman. Oh iya, Pak Herman juga bisa. Lukas 4 ayat 1 sampai habis. Makro. Makro silakan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun.
Tak tahu pakai apa di bawahnya. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Oke, makasih Lause. Nah, teman-teman, apa yang dikatakan iblis untuk mencobai Tuhan Yesus? Kuala iblisnya betul. Batu menjadi roti. Iya ya, iblis mencobai Yesus untuk berkata, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Nah, yang kedua, saat kita lapar itu untuk makan itu kan nggak salah sebenarnya ya. Nah, begitu juga Tuhan Yesus ya. Ketika Tuhan Yesus lapar untuk makan itu nggak salah sebenarnya. Nah, sebenarnya apa yang salah dari usulan iblis itu ketika dia menyuruh Tuhan Yesus mengubah batu itu menjadi roti? Menurut kalian? Aku banget ngopi sama roti. Apa yang salah dari usulan dia? Tidak taat kali kepada Allah. Tidak taat ya. Hai kasih. Kan dia tidak. Ya, iblis itu sedang membuat Tuhan Yesus itu membuktikan kalau dia anak Allah dengan cara yang salah gitu ya. Terus, sorry lah, ini kok jadi pertanyaan nomor 3 duluan ya. Aduh, betul-betul harus. Aduh, Terus apa jawaban Yesus? salah. Nah, yang kedua ya, Lause, apa jawaban Tuhan Yesus? Animasinya salah. Maafkan saya Lause. Apa jawaban Tuhan Yesus ya? Tuhan Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, sebenarnya yang salah dari cobaan iblis ini bukan karena pas Tuhan Yesus lapar, Tuhan Yesus makan mengubah batu menjadi roti, itu bukan salah gitu ya. Tapi apa yang salah itu ketika iblis itu berusaha untuk membuktikan gitu, menyuruh Tuhan Yesus itu membuktikan kalau dia itu anak Allah dengan cara yang salah. Nah, kenapa? Karena pada saat sebelum Tuhan Yesus ke padang gurun, nah Tuhan Yesus itu dibaptis terlebih dahulu ya sama Yohanes Pembaptis ya. Nah, pada saat dibaptis itu langit terbuka dan di dalam Lukas 3 ayat 22 dikatakan, kalau engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi pada saat Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun berupa burung merpati ya, dan terdengar suara, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, karena inilah iblis itu mencoba untuk mencobai Tuhan Yesus ya, dimana iblis itu ingin supaya Tuhan Yesus meragukan Bapanya. Dan iblis itu juga ingin membuktikan kalau Tuhan Yesus itu membuktikan kuasanya sebagai anak Allah yang sudah mendapat perkenanan Allah itu sendiri. Nah, itulah yang salah dari apa yang dikatakan iblis itu. Nah, lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memakai Alkitab ya sebagai perkataan Bapanya menjadi sandarannya. Jadi Tuhan Yesus daripada dia bergantung pada dirinya sendiri, Tuhan Yesus lebih memilih bergantung kepada perkataan Bapanya sebagai sandarannya. Nah, yang kedua, kita lihat dalam pencobaan Yesus yang kedua, diambil dari Lukas 4 ayat 5 dan 8. Nah, lanjut Lause Linsen. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata Yesus kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terima kasih ya Lause. Nah, di dalam pencobaan kedua ini kita melihat ya bagaimana iblis itu menunjukkan
kerajaan dunia dan berjanji akan memberikan kerajaan itu kepada Tuhan Yesus kalau dia mau bersujud dan menyembah dia. Iblis berusaha mencoba Yesus untuk menjadi raja yang salah dengan cara yang salah, menjadi raja dengan cara yang salah. Yesus gak perlu menderita dan mati bagi umatnya. Nah teman-teman, usulan iblis ini sangat menggoda ya sebenarnya ya. Karena kenapa? Karena Yesus itu tahu bahwa kerajaan dunia ini sebenarnya akan menjadi miliknya dan dia layak mendapatkannya. Nah tapi cara iblis ini terlihat lebih mudah daripada dibandingkan dengan rencana Allah itu bagi Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi apa yang ditawarkan iblis ini sangat menggoda. Tapi apa yang kita lihat dari jawaban Tuhan Yesus, bagaimana dia bereaksi? Nah kita lihat Tuhan Yesus kembali lagi dia menjawab iblis dan dia menolak iblis dengan berkata, hanya Allah sendiri yang layak disembah dan dilayani. Ya, Tuhan Yesus memakai Alkitab ya, dia mengingat firman Tuhan di mana ada berkata hanya Allah sendiri yang layak disembah dan dilayani. Nah, yang ketiga kita akan melihat pencobaan Yesus yang ketiga. Lukas 4 ayat 9 sampai 13. Minta Lause Henry. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab, katanya, ada firman, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Oke, makasih Lause. Nah, Lause mau tanya, di dalam Lukas 4 ayat 9 dan 13 tadi, nah apa yang iblis ingin Yesus lakukan untuk membuktikan kalau dia itu anak Allah? Nah, iblis menyuruh Tuhan Yesus melompat dari atas bait Allah ya. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, maka melompatlah dari atas bait Allah ya. Jadi iblis itu berusaha, dia mengambil trik yang sama ya. Trik yang sama karena dia tahu Tuhan Yesus itu taat sama perintah Allah. Jadi dia juga iblis mengambil trik di mana dia mengutip ayat firman Tuhan ya. Dia berkata seperti ini, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi iblis itu berusaha mengambil ayat dari firman Tuhan untuk mengecoh atau untuk supaya Tuhan Yesus itu mau mengikuti ya. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu menjawab dan menolaknya. Jadi iblis itu berusaha bagaimana dia supaya Tuhan Yesus membuktikan kalau Bapa itu mengasihi dia dengan cara melompat gitu ya. Karena dengan melompat ada di dalam Alkitab berkata malaikat-malaikatnya akan melindungi dia gitu ya. Jadi iblis mencobai Tuhan Yesus dengan cara membuktikan kalau Bapa itu mengasihi dia. Nah yang kedua, iblis itu ingin Tuhan Yesus itu membuktikan kalau dia anak Allah dengan cara yang salah. Nah lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yesus mengutip ayat firman Alkitab ya. Dia mengingat kembali kalau ada firman Allah yang berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan Yesus taat untuk melakukannya. Nah sehingga iblis itu lari daripada Tuhan Yesus ya, meninggalkan Tuhan Yesus. Nah teman-teman, melalui pencobaan yang diberikan iblis kepada Tuhan Yesus, kita bisa melihat ya bagaimana jawaban dan tindakan Tuhan Yesus itu membuktikan dia itu adalah anak Allah. Ya, kenapa? Karena kita bisa melihat
Kalau Yesus itu setia dan taat, ya, dia setia dan taat kepada firman yang telah diberikan Allah. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus itu juga berpegang pada firman Allah. Nah, yang ketiga, Tuhan Yesus tidak mau melakukan sesuatu yang melawan kehendak Bapanya. Nah, ini membuktikan Tuhan Yesus adalah anak Allah yang taat dan setia. Ya, dia nggak mau melakukan segala sesuatu di luar kehendak Bapanya. Nah, teman-teman, waktu kita main kontes tadi, saat kita main kontes, kelompok dari Lause ini waktu menang pasti sangat bahagia ya. Waktu mendapatkan hadiah gitu ya, pasti rasanya gimana gitu ya. Padahal bukan kalian yang menjawab ya, tapi kalian mendapatkan hadiah itu. Pasti ada rasa bahagia, merasa sukacita. Nah, begitu juga saat Tuhan Yesus menang, waktu Tuhan Yesus menang dicobai oleh iblis. Nah, kita itu juga bahagia ya, kita itu juga bahagia dan kita itu bernapas dengan lega. Karena kenapa? Karena kita berpikir, wah, Tuhan Yesus menang gitu ya. Nah, kalau menurut kalian nih, Lause mau tanya, kemenangan Yesus itu berarti penting bagi kita kalau pas kita melihat Tuhan Yesus itu menang dan kita merasa bahagia. Nah, mengapa menurut kalian kemenangan Tuhan Yesus itu penting bagi setiap kita? Sampai hari ini, menurut pendapat kalian. Karena dia membuktikan bahwa dia adalah benar anak Allah. Oke, nah benar ya. Nah, yang lain, Dokter? Ya, maksudnya efeknya itu ya benar yang dibilang Lause Herman. Efeknya itu kenapa? Kenapa kemenangan Tuhan Yesus itu? Kenapa kemenangan Tuhan Yesus itu penting bagi kita sampai hari ini? Nah, kalau tadi waktu main kontes nih kan, wakilnya menang, kalian senang. Karena kenapa? Karena kalian juga ikut merasakan hadiahnya ya. Padahal kalian gak jawab ya. Nah, kalau Tuhan Yesus menang, kenapa kita harus ikut bahagia sampai saat ini? Kita diselamatkan. Oh, kita diselamatkan. Ya, benar ya. Karena Yesus yang sempurna itu rela jadi juru selamat kita, ya. Dia yang sempurna itu mau menjadi juru selamat kita. Nah, yang kedua, karena Tuhan Yesus yang sempurna itu saat dia dicobai, dia tidak berdosa. Dia yang sempurna itu rela menjadi wakil kita juga di hadapan Bapa. Ya, sehingga inilah yang membuat kita memiliki yang namanya pengharapan sejati di dalam Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, kenapa Lause bilang kita memiliki pengharapan yang sejati? Nah, karena di awal tadi Lause ada nyinggung ya soal Adam dan Hawa ya. Saat mereka di Taman Eden, mereka dicobai dan mereka gagal sehingga mereka berdosa dan kita juga jatuh ke dalam dosa. Nah, karena inilah kita memiliki pengharapan sejati, di mana di dalam Roma 5 ayat 12, yuk kita baca dulu, minta Lause Linda Fernandus yang baca. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjerat kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, makasih ya, Lause. Nah, di dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan karena kesalahan satu orang, semua orang jadi ikut berdosa. Ya, kita bisa melihat ya, Adam pertama saat mereka dicobai, mereka itu gagal. Ya, mereka gagal sehingga membawa penderitaan kepada kita juga sebagai keturunannya. Ya, kita jatuh ke dalam dosa dan upah dosa itu adalah maut. Kesalahan Adam termasuk menjadi kesalahan kita. Nah, inilah yang menjadi pengharapan kita karena melalui Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus itu penting bagi kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dan Roma 5 ayat 18 sampai 19. Minta Lause Linda dulu yang bacakan. 1 Korintus pasal 15 ayat Semua baca lah boleh tu. 45.
Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Roma pasal 5. Saya kan sudah Cepat laju, kau laju. Roma 5 ayat 18 dan 15. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh hukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Oke, makasih ya Lose. Nah, di situ di dalam Roma 5 ayat 18 sampai 19 tadi kita bisa melihat kalau Tuhan Yesus disebut Adam terakhir dan dia adalah wakil kita. Ya, Tuhan Yesus dicobai dan dia menang, dan ketaatan Tuhan Yesus diperhitungkan kepada kita, kebenaran Tuhan Yesus dan ketaatan Tuhan Yesus diperhitungkan kepada kita ketika kita percaya kepada Dia sebagai juru selamat kita. Nah, jadi Adam pertama gagal, kita jatuh ke dalam dosa. Nah, tapi kita lihat di dalam Tuhan Yesus kita memiliki pengharapan sejati. Ya, Tuhan Yesus menang melawan pencobaan itu, dan ketaatan kebenarannya itulah yang diberikan kepada kita sebagai ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus adalah anak Allah. Dia tidak berdosa. Di sepanjang hidupnya Tuhan Yesus terus dicobai dan dia tidak melakukan dosa itu. Dia muncul sebagai pemenang. Dia memenangkannya untuk kita. Dia melakukannya bagi kita apa yang tidak bisa kita lakukan bagi diri kita sendiri. Dan dia adalah juru selamat kita. Nah, dari pencobaan itu kita bisa mengambil suatu kesimpulannya, dia adalah anak Allah. Ya, dia adalah juru selamat kita. Nah, kita lihat di dalam Lukas 19 ayat 10 tadi yang Lause minta ya kalian menghafalnya ya. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Nah, teman-teman, dialah Tuhan Yesus, itulah anak manusia dan dia itulah Allah. Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Dialah Mesias yang telah diberikan itu dan dialah juru selamat bagi setiap kita. Nah, Tuhan Yesus kita lihat bagaimana Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat kita dan menyelamatkan kita. Nah, dia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Nah, teman-teman, bagaimana dengan kita saat ini? Ya, kita lihat Tuhan Yesus dicobai dan Tuhan Yesus menang. Nah, lalu bagaimana dengan kita saat ini? Walaupun kita udah diselamatkan, kita udah diselamatkan, tapi kita itu masih tinggal di dalam dunia yang berdosa. Ya, kita tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita nggak luput dari yang namanya pencobaan, kita nggak luput dari yang namanya pergumulan di dalam dunia ini. Dan iblis juga masih terus menggoda kita melalui orang-orang di sekeliling kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan pun kita masih tinggal di dalam dunia yang berdosa ya. Kita masih gak luput dari pencobaan-pencobaan, dan iblis juga masih terus berusaha ya untuk mencobai kita dari orang-orang di sekeliling kita. Bahkan iblis memakai orang-orang di sekeliling kita untuk menggoda kita untuk jatuh ke dalam dosa. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti Tuhan Yesus tadi ya, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus taat, bagaimana dia menggunakan firman Tuhan. Nah, seperti Tuhan Yesus kita juga dapat menggunakan senjata yang sama dalam menghadapi pencobaan, yaitu dengan firman Tuhan atau Alkitab ya, dengan firman Tuhan atau Alkitab. Nah, teman-teman, mungkin waktu Lause ngomong sebagai senjata gitu ya. Nah, bukan berarti ketika ada orang nih yang mencobai kalian gitu, mencobai kalian, menyuruh kalian melakukan sesuatu yang nggak berkenan. Nah, kalian langsung pakai Alkitab, langsung pukul kepalanya. Bukan seperti itu ya maksud Lause ya. Nah,
seperti itu ya. Tapi kita itu bisa melengkapi ya. Kita mau memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan ya. Kita mau memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan dan perkataan Allah itu bagi diri kita. Nah, karena kenapa? Karena firman Tuhan, perkataan Allah itu dapat menolong kita ya. Karena menolong kita untuk apa? Untuk melihat pertolongan yang tepat di dalam kita menjalani pergumulan hidup kita, ataupun termasuk godaan-godaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itu adalah pribadi Allah itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Ya, jadi dengan membaca firman Tuhan, kita itu bisa firman Tuhan itu bisa menolong kita untuk melihat ya, pribadi Tuhan Yesus, satu-satunya pribadi Allah itu yang bisa menolong kita dalam menghadapi pencobaan dan dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Nah, lalu seperti apa seharusnya kita lakukan ya? Tadi kalau Lause bilang bukan dengan cara memukul dia dengan Alkitab ya, tapi dengan cara di dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, minta Lause Karniati. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Oke, makasih ya Lause. Nah, tapi memperlengkapi kita dengan firman Tuhan ya, bukan dengan menjadikan alat untuk memukul, bukan ya, tapi memperlengkapi kita dengan firman Tuhan, yaitu dengan cara seperti apa ya? Yang pertama, kita mau membaca Alkitab ya dan merenungkannya. Nah, yang kedua, kita mau mengetahui apa sih yang dikatakan Tuhan itu di dalam firman-Nya, dan kita juga mau menaatinya. Nah, yang ketiga, kita mau menghafalnya ya, menghafal firman itu juga. Yang keempat, kita mau menjadikan firman Tuhan menjadi bagian dalam hati kita dan mempraktekkannya. Nah, teman-teman, di sini kita mau mengingatkan anak-anak murid kita ya, Lause kita mau memperingatkan anak-anak murid kita. Nah, ini tambahan dari Cuantau ya, saya baca ya Cuantau. Nanti saya lupa, salah lagi. Saya juga udah lupa. Nah, ini kita mau ngingetin ya anak-anak kita, murid-murid kita, jangan sampai gitu ya mereka nangkapnya ketika kita bilang firman Tuhan itu adalah senjata. Jangan sampai mereka itu nangkepnya kalau kalimat atau firman Tuhan itu seperti jimat ya, seperti jimat atau mantra yang bisa diucapkan dan memiliki fungsi atau kuasa magicnya gitu ya. Kuasa magicnya seperti kayak film Harry Potter gitu ya, bukan seperti itu ya. Nah, tapi kita mengingatkan anak-anak kita, murid-murid kita, kalau firman Tuhan atau perkataan Tuhan itu memiliki kuasa ya. Firman Tuhan itu memiliki kuasa, tapi waktu kita membacanya, merenungkannya, dan mengaplikasinya di dalam hidup kita, kita juga harus bergantung kepada pribadi sang pemberi firman itu ya. Jadi kita harus mengingatkan mereka, jangan sampai mereka menganggap firman Tuhan, perkataan Allah itu sebagai jimat gitu ya, tapi mereka harus memperlengkapi diri mereka dengan firman Tuhan, dan mereka juga tetap harus bergantung kepada pribadi yang memberikan firman itu. Nah, itu yang harus kita ingatkan kepada anak-anak kita. Nah, Lause mungkin kita akan bertanya nih, lah lantas kalau kayak gitu, bagaimana dong firman Tuhan atau Alkitab itu menjadi senjata bagi kita? Ya, kok bisa gitu ya? Mungkin kita akan bertanya seperti itu ya. Tentu bisa ya. Karena kenapa? Nah, firman Tuhan menolong kita untuk melihat ya pertolongan sejati saat kita menghadapi pergumulan atau pencobaan itu kepada Allah itu sendiri. Ya, kepada pribadi itu sendiri. Nah, tapi bukan hanya itu saja, karena firman Tuhan itu juga menolong kita untuk melihat kalau firman-Nya itu gak pernah berubah
kalau firman Tuhan itu nggak pernah berubah. Ya, sekalipun dunia berubah, keadaan berubah, perasaan kita berubah, ataupun iblis yang berusaha menggoda kita melalui orang-orang di dekat kita, nah itu bisa membuat kita nggak terombang-ambing, ya, nggak terombang-ambing oleh perasaan kita atau dunia yang berubah ataupun orang-orang di sekeliling kita. Jadi firman Tuhan itu mengingatkan kita kalau firman-Nya nggak pernah berubah, sehingga kita nggak diombang-ambingkan oleh perasaan, keadaan dunia ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah, contohnya seperti ini, ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16. Minta Rose bacakan, Rose. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, makasih ya. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 16 kita diingatkan, ya, kalau Alkitab itu menunjukkan jalan keselamatan itu melalui iman kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, dari sini kita itu diingatkan kembali ketika kita menghadapi godaan atau ada teman-teman kita nih yang mau mengajak kita untuk yuk kita pergi ke vihara dulu yuk, coba gitu ya. Nah, kita terus diingatkan oleh firman Tuhan kalau kita keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus. Jadi itu memberikan ingatan bagi kita untuk menolong kita dalam mengambil suatu keputusan gitu ya. Nah, yang kedua contohnya seperti 1 Korintus 6 ayat 19. Minta contoh Sen yang bacain. Oh ya, contoh. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Oke. Nah, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, nah Alkitab itu mengingatkan kita untuk mengetahui yang benar dan salah. Ya, jadi contohnya nih dikatakan kalau tubuh kita adalah bait Allah, ya. Jadi saat ada nih teman-teman kita yang mengajak merokok atau nonton pornografi dan yang lain-lain, kita ingat, oh, tubuhku adalah bait Allah, ya, dan aku yang sekarang bukanlah milik aku, ya. Jadi kita akan mempergunakan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita nggak akan tersesat oleh ajakan teman kita, karena kita ingat tubuh kita adalah bait Allah. Nah, yang ketiga dari Imamat 19 ayat 11. Contoh Imamat 19 ayat yang 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Oke, makasih ya contoh. Nah, di dalam Imamat, contohnya di dalam Imamat 19 ayat 11, kita diingatkan untuk tidak berbohong dan mencuri. Nah, mungkin contohnya seperti ini ya. Ketika kita di sekolah nih, ada mau ujian, ya, ada teman-teman yang mau memberikan contekan buat kita. Nah, jadi kita nggak akan terpikat, kita nggak akan tergoda oleh teman yang akan memberikan contekan itu hanya untuk kita mendapatkan nilai yang bagus, ya, karena kita ingat di dalam firman Tuhan kita diingatkan untuk tidak berbohong, dan kita juga nggak akan mencuri segala sesuatu yang bukan milik kita. Ketika kita di sekolah ada orang-orang yang ketinggalan atau apa, kita nggak mengambil yang bukan milik kita. Nah, yang selanjutnya kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Kembali Lause Santoso, ya. Lause Santoso. Ayat 13. Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, makasih Lause. Nah, jadi di dalam 1 Korintus 10 ayat
1 Korintus 10 ayat 13. Nah, Alkitab itu mengingatkan kita kalau akan ada penghiburan dan kekuatan saat dalam pencobaan. Jadi saat kita menghadapi masalah di dalam keluarga kita, di dalam persahabatan kita, dan dimanapun itu, nah kita ingat kalau kita itu nggak sendirian, ya, ada Tuhan yang akan memberikan jalan itu, dan Dia juga yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita untuk menghadapi pencobaan itu. Nah, yang keempat, yang kelima, 1 Petrus 5 ayat 8. Cerna. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oke, makasih ya Ustaz. Nah, di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, Alkitab itu mengingatkan kita untuk selalu waspada, ya. Jadi iblis ada di mana-mana untuk menjerat kita, ya. Jadi kalau kita tahu itu adalah dosa, kalau seperti kayak merokok itu adalah dosa, jadi kita jangan mencoba-cobanya, walaupun mungkin ada keinginan coba sekali, jangan, ya. Nah, karena firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu waspada. Jadi kalau tahu itu dosa, nggak usah kita coba-coba, ya. Nah, yang selanjutnya di dalam Yakobus 4 ayat 7, minta Lause Herman kembali yang bacakan. Yakobus 4 ayat. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari kamu. Ya, makasih ya Ustaz. Nah, di dalam Yakobus ayat 4 sampai 7 kita diingatkan kalau untuk memprioritaskan firman Allah, ya, memprioritaskan kepada firman Tuhan, ya, bukan kepada diri kita atau perasaan kita ataupun iblis yang berusaha menggoda kita melalui orang-orang di sekeliling kita. Jadi bagaimana bagaimana firman itu mengingatkan supaya kita untuk memprioritaskan firman itu dan memegang firman itu. Nah, teman-teman, Lause nggak tahu nih apa yang menjadi pergumulan kalian, ya. Kalau ini tadi Lause hanya memberikan contoh-contohnya saja, ya. Nah, Lause nggak tahu nih apa yang menjadi pergumulan dan godaan kalian saat ini. Nah, di sini Lause mau ngajak kalian sejenak untuk mengingat dan kembali merenungkan apa sih yang menjadi pergumulan dan godaan yang kalian hadapi saat ini. Nah, sambil kalian menjawab, ya. Nah, dosa apa sih yang menggoda kamu saat ini? Ya, kalian mungkin boleh berpikir dalam hati, ya. Dosa apa yang menggodamu saat ini? Nah, pernahkah kamu datang untuk mengakui dosa kepada Tuhan Yesus dan meminta pertolongannya? Nah, yang ketiga,